Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum praktek, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk berdoa, silakan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Sudah selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Bapak absen dulu ya. Untuk kehadiran Adila, Agis, Aditya, Ajeng, Alfahira, Balia, Cindy, Damar, Elva, Sakit, Paswa, Hilda, Ida, Jessica, Kaunada, Alpatir, Nurul Farisa, Sakit, Zahra. Yang tidak hadir 2 siswa ya, karena sakit. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan ya. Baik, Bapak mengingatkan kembali bahwa pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari apa itu sejarah mengenai bahasa pemrograman C++, betul? Ya. Di dalamnya terdapat siapa pendirinya atau siapa pembuatnya. Lalu untuk apa sih itu C++? Bahwa kalian sudah pernah belajar mengenai konsep berpikir secara komputasional, betul? Ya. Pelajaran bahasa pemrograman ini sangat penting untuk kalian ke depan, bahwa berpikir secara logika itu akan menajamkan ketika kalian membuat sebuah keputusan. Sebelum memulai langkah pembelajaran, Bapak pengen kalian konsentrasi. Konsentrasi, apakah siap dengan pembelajaran hari ini? Kayaknya sih ini kurang keras jawabannya. Apakah kalian siap dengan pembelajaran hari ini? Siap. Nah, baik, kalau siap, coba semuanya berdiri dulu ya. Oke. Oke, saya minta kalian berdiri menirukan gerakan yang ada di video. Ya, semuanya, yo. 5, 4, 3, 2. Ya, goyang. Yang baru makan biar cepat ke bawah makanannya ya. Putar lagi. Pasti ada yang salah muternya nih. Terus ya, sampai keringetan.
Puter lagi. Awas jangan sampai pusing. Iya. Baik. Sekali lagi. Ya nanti ya, next ya. Sekali lagi. Yang jelas kalian sekarang udah tertawa lepas, sudah melupakan semua beban-beban hidup ya. Ya. Yang punya hutang, hutangnya lunas gitu ya. Ya. Baik. Masuk ke kegiatan inti, bahwa saya sudah pernah menyampaikan materi semua ada di akun channel YouTube Satya Hari Purnama ya. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini silahkan kalian login lagi ke channel Satya Hari Purnama dengan materi apa? Konsep dasar sintaks ya. Baik, silakan kalian bisa langsung login atau langsung ke YouTube-nya, diketikkan Satya Hari Purnama. Langkahnya ini ya, Satya Hari Purnama. Ya. Konsep dasar sintaks. Di sini akan dijelaskan beberapa alur program dimulai dari hashtag include iostream. Di sini penjelasannya, tanda pagar include iostream ini menginklusikan header file iostream yang berisi deklarasi untuk input atau output seperti cout. Nah, di sini ada perintah cout, ini adalah tampilan untuk hasilnya atau outputnya. Yang berikutnya adalah using namespace std. Using namespace std memungkinkan kita menggunakan nama-nama dari namespace std atau standar tanpa perlu mencantumkan std setiap kali. Yang berikutnya adalah int main, buka kurung, tutup kurung. int main, buka kurung, tutup kurung, fungsi utama dari program. Setiap program C++ harus memiliki satu fungsi main. Sekarang kita akan coba praktekkan bagaimana kode program yang ada di sini. Berikut juga penjelasannya menggunakan aplikasi atau langsung menggunakan aplikasi C++ nya. Langkah pertama adalah ketika kita sudah menginstalkan aplikasi C++ nya, misalkan disimpan sebagai shortcut di desktop, tampilannya seperti ini, menggunakan C++ Embarcadero div C++. Kalau misalkan sudah ada di tampilan seperti ini, tinggal di double klik, pointernya diarahkan. Ini tampilan dari div C++. Apabila kita menghendaki membuat program yang baru, maka langkah selanjutnya adalah pilihannya adalah new document. Apabila ini sudah terbuka, kita coba ketikkan perintah-perintah atau kode program untuk baik, semuanya pastikan semuanya masuk ke channelnya dulu ya. Materinya tanda dipelajari dulu, tanda buka kurung dan tutup silahkan kurung, tampilkan iostream, dilanjutkan di baris kedua, pastikan layar monitornya kedap-kedip seperti ini. Ini di ujung perintah kode program. Cara memindahkannya bisa menggunakan tanda panah pada keyboard. Setelah kursor yang kedap-kedip ini di ujung, pilih
pilihannya adalah enter. Ini di baris kedua, boleh diketikkan using namespace, spasi, std, titik koma. Di ujungnya ini adalah titik koma, bukan titik 2. Dilanjutkan di baris ketiga, di enter kembali. Dimulai dari video 1, video 2, video 3 dan 4. Ketika kita mengetikkan Bapak buka kurung, ini sudah otomatis menjelaskan semuanya pasangan ya sebelah tentang kanannya itu bahasa menyesuaikan, pemrograman otomatis ya. langsung ada. Jadi untuk mengetikannya, pastikan kursornya itu selalu berada di ujung perintah atau di ujung teksnya seperti ini. Setelah itu spasi, buka kurung, dilanjutkan. Setelah baris ketiga ini, pastikan si kursor yang kedap-kedip ini selalu di ujung perintah atau di ujung kode programnya. Ini di enter, ketikkan cout, buka kurung seperti ini, tanda kutip, ketikkan hello, world. Ditambahkan dengan tanda seru. Tanda kutip di sini, ketika kita mengetikkan di awal tanda kutip, selalu otomatis pasangannya selalu ada. Secara otomatis muncul. Kembali, pindahkan si kursornya itu di ujung perintah. Spasi, buka kurung, perintah NL, titik koma, sampai dengan baris keempat, instruksi atau program untuk menampilkan perintah hello world ini sudah selesai. Maka dilanjutkan dengan perintah return, spasi 0, titik koma. Sampai di sini, ini sudah selesai untuk menampilkan kata hello world. Sekarang program ini coba dijalankan. Tetapi sebelum menjalankan programnya, perintah yang ada di sini ini harus disimpan terlebih dahulu sebelum menampilkan kata hello world ini. Caranya, pilihannya adalah pilih menu file, pilihannya adalah save. Nanti ada kotak dialog seperti ini. Kotak dialog save as ini di sini ada save in. Nah, nanti coba kalian diklik di ujungnya seperti ini. Pilihannya cari di drive data atau di data D apabila memang komputernya sudah dipartisi atau dibagi dua di hard disknya. Setelah ditentukan pilihannya di mana, misalkan ini di data D, pilihannya adalah membuat folder yang baru atau create new folder. Nah, misalkan di sini di data D atau di data di drive D, nama foldernya adalah latihan C++. Nah, pastikan seperti ini di double klik, foldernya sudah dibuat. Nanti file yang kalian simpan adalah di folder latihan C++. Pilihan judulnya boleh di sini yang tadinya untitled 1 diubah latihan 1. Untuk save as tipenya biarkan default seperti ini. Encodingnya juga sama, dibiarkan default seperti ini. Langkah yang berikutnya adalah pilihannya adalah save. Setelah di save, langkah yang berikutnya adalah menjalankan programnya atau menjalankan instruksi-instruksi yang sudah diketikkan sebelumnya. Caranya di menu bar, di toolbar standar ini di sini ada pilihan compile and run. Pastikan untuk memunculkannya keterangan compile and run itu arahkan pointernya ke menu compile and run atau F+. Diklik. Ini program sederhana, hanya menampilkan teks hello world saja. Apabila sudah, pastikan ditutup kembali. Untuk langkah yang berikutnya adalah simpan kembali setiap program yang sudah dibuat agar mudah untuk bisa dijalankan. Yang berikutnya adalah konsep dasar sintaks melakukan perhitungan atau menghitung BMI. BMI itu apa? BMI adalah singkatan dari Body Mass Index atau dalam bahasa Indonesia sering disebut indeks massa tubuh. Ini adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai apakah berat badan seseorang sudah proporsional dengan tinggi badannya. Kondisi kedua. Nah, ini kondisi kedua yang tadi dijelaskan. Jika kondisi pertama salah, artinya tidak memenuhi syarat, nilainya 80 ya, maka dikatakan false. Maka ini kondisi kedua yang dijalankan. Program akan melanjutkan ke kondisi kedua. Tapi jangan di desktop. Kondisi ini akan mengecek apakah nilai lebih besar atau sama dengan 70. Maka tampilannya
atau COT-nya itu adalah C. Anda lulus dengan predikat nilai B. Ini aja. Nah, seperti Terima ini dokumen tampilannya aja. atau Coba. outputnya. Kondisi Siapin. default, jika Di kondisi sini, di siapin atas dulu. salah, maka program akan Dokumen ada, menjalankan dokumen, kode di dalam box dokumen. else. COT Nah, ini, Anda tidak dokumen. lulus apabila Nah. tidak memenuhi dua Ininya kriteria dikecilin. yang ditanyakan. Pertama, kecilin dulu. nilainya dapat 40 atau lebih. Nah, create new Yang folder kedua boleh adalah langsung. 70 atau Nah, di sini langsung lebih. ketik namanya, nama filenya. Ini program konsep dasar sintaks percabangan if else. Jadi ini contoh program dengan input penggunanya. Langkah yang berikutnya adalah mengetikkan kode program, contoh program dengan input pengguna dengan percabangan atau if else. Yang berikutnya adalah konsep dasar sintaks perulangan. Di sini ada include IOStream. Ini headernya yang di awal selalu dibahas, ini harus selalu menampilkan include IOStream. Baik, mohon perhatian, dibuka dulu headsetnya, bisa dilepas ya. Yang lagi menonton di pause dulu. Jadi proses pembelajaran sudah kalian tonton, bahkan di dalam video saya sudah mendemonstrasikan ya, Bapak sudah mendemonstrasikan bagaimana program itu dijalankan. Berikutnya adalah kalian melanjutkan dengan diskusi kelompok bahwa materinya sudah kalian dapatkan ya. Kalau tadi yang kalian tonton adalah pemahaman secara mendalam mengenai konsep dasar sintaks ya. Untuk itu dipersilahkan berdasarkan kelompok yang sudah dibuat. Untuk itu kelompok 1, ada kelompok 1 mana? Kelompok 1, angkat tangannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Heri yang telah memberi kesempatan kepada kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatir selaku moderator yang akan menuntun acara dari awal hingga akhir. Perkenalkan, ada Azrafina Sabila sebagai pemateri pertama. Saya Fipawati Ramadhani sebagai pemateri kedua. Saya Dianka sebagai pemateri ketiga. Saya Suci Sapetu sebagai notulen. baiklah, untuk mempersingkat waktu, pemaparan materi akan dimulai. Pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Pak Azwar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sintaks mengenai program Hello World yang sederhana. Pertama-tama, kita harus masuk ke aplikasi Embarcadero Dev C++-nya terlebih dahulu. Lalu kita pilih New Document yang sudah ada pada layar monitor di komputer kalian masing-masing. Lalu di baris pertama kita ketikkan tanda pagar include, lalu kita spasikan, lalu kita ketik lagi tanda kurang, dan kita ketikkan IOStream, lalu jangan lupa itu pakai tanda lebih dari. Lalu pastikan kursor kalian itu ada di akhir perintah, lalu kita enter dan langsung masuk ke perintah berikutnya. Baiklah, pemaparan materi sudah selesai. Sekarang dibuka sesi menjawab. Jadi kalian yang bertanya, mohon angkat tangannya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nisa Hamada dari kelompok 5. Ibu bertanya, apa yang dimaksud dengan hashtag include IOStream? Terima kasih. Terima kasih kepada audien yang sudah bertanya. Sekarang akan dijawab oleh para pemateri. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Naisa dari kelompok 5. Jadi step itu fungsinya menginklusikan header file IOStream yang berisi deklarasi untuk input atau output secara code. Terima kasih. Baiklah, presentasi sudah selesai. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendengarkan dengan baik. Sebelumnya kita minta maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 ya. Terima kasih kelompok 6 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi. Yang berikutnya kelompok pemungkas terakhir ya, kelompok 7. Katanya kelompok 7 mau sambil mendemonstrasikan ya. Nah, apa hasilnya?
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semua. Selamat siang. Dijawab dong. Selamat siang. Ya. Ya, baik, kami di sini kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai materi konsep dasar sinteks dengan saya Diki Hendra sebagai moderator dan anggota lainnya. Yang pertama ada Jessica Wijaya sebagai pemateri 1, ada Ajeng Lestari sebagai pemateri 2, dan Nurul Ashifa sebagai notulen, dan di sini ada Kak I sebagai operator. Baik, langsung kita mulai saja pemaparan materinya dimulai dari Jessica. Nah, di sini dimulai dari ian dan nilai sama dengan 80 titik koma, lalu enter. Lalu dilanjut dengan if buka kurung nilai lebih dari sama dengan 80 tutup kurung, lalu ada buka kurung kurawal. Baik, penyampaian materi telah selesai. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya. Silakan tunjuk tangannya dan sebutkan nama dan dari kelompok mana. Kelompok 2 mana tadi? Oh ya, silakan. Lingga. Akan dimaksud dengan sesi kedua. Baik, jawaban dari pertanyaan dari audiens akan disampaikan dan dijawab oleh para peserta. Selanjutnya, jawaban dari pertanyaan para audiens akan dijawab oleh para pemateri. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kondisi apa itu kondisi kedua? Nah, kondisi kedua itu jika kondisi pertama salah atau false, program akan melanjutkan ke kondisi kedua tersebut. Nah, kondisi ini akan mengecek apakah nilai lebih besar atau sama dengan 70. Nah, lanjut menjawab pertanyaan kelompok 3, apa itu output? Nah, output ini jika kondisi kedua benar, maka program akan mencetak tanda kutip 2, Anda lulus dengan nilai B, tanda seru, kutip 2. Bisa ditanyakan dulu ke penanya apakah sudah puas? Bagi para audiens yang tadi bertanya bagaimana jawabannya, sudah puas atau belum? Puas katanya, iya. Ya. Tadi mau mencontohkan ya? Silakan untuk mencontohkan. Ya, jadi kelompok 7 ini mau mendemonstrasikan dari hasil diskusinya, katanya seperti itu, ya. Berhasil nggak? Berhasil. Sampai sini berhasil berarti ya? Yang belum apa? Memasukkan nilainya, berarti ya. Silakan. Masuk baik. Baik, berapa nilainya? A. Kenapa bisa A? Karena di situnya. Karena di dalam program apa tadi itu disebutkan? Ya, ketentuan mendapatkan nilai 80 sama dengan A itu adalah nilainya ya yang ditentukan di awal. Baik, terima kasih kepada audiens yang telah memperhatikan dan juga bertanya. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Applause semuanya. Ya. Baik. Terima kasih kelompok 7 yang sudah presentasi. Sedikit evaluasi ya. Untuk kegiatan hari ini dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6, kelompok 7 semuanya bagus. Ya, aplaus untuk semua kelompok yang sudah presentasi. Ya. Tidak ada nilai yang sempurna, pasti semua ada yang salahnya pasti ya. Jadi untuk yang kekeliruan dan segala macam itu adalah sebuah proses. Jadi sebuah proses itu nanti bisa dilewati dengan belajar, betul? Betul. Ya, evaluasi sedikit sudah ya. Yang berikutnya ini saya hanya mengukur pemahaman saja ya melalui media kuisis ya. Ada yang sudah pernah kan? Sudah pernah ya? Sudah pernah. Ini bukan dijadikan tolak ukur, tapi ini hanya sebatas pemahaman saja ya. Apa-apa yang sudah kalian tadi diskusikan, ada yang mempresentasikan dan juga ada yang bertanya, ada yang menjawab ya. Dipersiapkan baik itu komputer ataupun handphonenya ya. Silakan bisa memanfaatkan WiFi
Ya, kalau misalkan kalian mau menggunakan handphone ya. Tapi biasanya sih lebih baik menggunakan handphone ya, lebih cepat akurasinya. Yang mau menggunakan komputer juga nggak apa-apa ya. Silakan kalian bisa join di kode 501340 ya. Baru ada 3, 4, silakan. Kita mulai aja ya. 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 Siapa ya? Oh, April. April. Ya, guys. Ya. Ternyata ini di posisi yang paling terakhir ya tadi ya. Apapun hasilnya ya, apa yang sudah kalian kerjakan semuanya bagus. Jadi applause untuk kegiatan hari ini. Ya. Ya. Langkah yang berikutnya tentunya tidak hanya cukup sampai di sini materi yang sudah kalian pelajari ya. Masih ada pembuatan program yang lebih kompleks ya, yang lebih bagus lagi. Bagaimana untuk kegiatan hari ini? Apakah menyenangkan? Ya, apakah menyenangkan? Ya, plus lagi untuk kali ini ya. Baik, untuk kegiatan kali ini ya, untuk kegiatan sekarang terima kasih semuanya ya. Karena semuanya sudah belajar dengan antusias ya. Maka dari itu kita akhiri, tadi dimulai dengan doa ya. Kita akhiri dengan doa juga supaya apa yang kita kerjakan hari ini mendapatkan keberkahan ya. Baik, untuk berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum untuk menyelesaikan pelajaran pada hari ini, maka kita berdoa. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Ya.